Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini, Selasa 7 Juni 2022 terangkum dalam Sumiko News. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda menerima audiensi sekaligus silaturahmi bersama tim manajemen Sumik.co di ruang kerja Pemkot Selasa 7 Juni. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda menerima audiensi sekaligus silaturahmi bersama tim manajemen Sumik.co di ruang kerja Pemkot Selasa 7 Juni. Silaturahmi ini untuk menjalin sinergitas dan sekaligus kerjasama mengadakan lomba pembacaan teks proklamasi dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda menyampaikan terima kasih kepada tim redaksi Sumik.co dan pihaknya sangat mendukung penuh lomba pembacaan teks proklamasi menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Direktur Sumik.co Haji Mahmud mengatakan, lomba membaca teks proklamasi dalam rangka edukasi kepada pelajar di Kota Palembang. Diharapkan dukungan dari Wakil Wali Kota Palembang guna kesuksesan event. Sumik.co sudah tergabung dengan Disui National Network. Dengan demikian, jangkauan Sumik.co bisa lebih besar lagi, sehingga informasi yang disampaikan bisa dibaca lebih banyak pembaca. Tim manajemen Sumik.co terdiri dari Direktur Sumik.co Haji Mahmud, Jenderal Manajer Sumik.co Haji Iwan Irawan, pimpinan redaksi Sumik.co Dwi Tri Kartini, dan tim. Denny, Sumiko TV melaporkan. Kabel listrik milik perusahaan listrik negara dan provider seringkali terlihat sembraut sehingga mengganggu pemandangan. Kabel-kabel yang sudah tidak dipergunakan lagi dibiarkan bergelantungan. Kabel listrik milik perusahaan listrik negara dan provider seringkali terlihat sembraut sehingga mengganggu pemandangan. Kabel-kabel yang sudah tidak dipergunakan lagi dibiarkan bergelantungan. Menjaga keindahan Kota Palembang, pemerintah Kota Palembang meminta kepada PLN dan provider memperhatikan kabel-kabel yang sembraut, merusak pemandangan. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda mengatakan dinas-dinas terkait untuk mulai memikirkan agar kabel-kabel benar-benar bisa dimasukkan ke dalam. Seiring dengan kemajuan kota, sangat disayangkan kabel-kabel yang sembraut bergelantungan. Kepada PLN dan provider diharapkan kedepannya Kota Palembang bisa seperti kota-kota lain. Penataan kabelnya jauh lebih rapi. Denny, Sumiko TV melaporkan. Groundbreaking pembangunan flyover Skip di Jalan Basuki Rahmat Simpang 4 Angkatan 66 dimulai Selasa 7 Juni. Groundbreaking dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel Budi Amin. Groundbreaking pembangunan flyover Skip di Jalan Basuki Rahmat Simpang 4 Angkatan 66 dimulai Selasa 7 Juni. Groundbreaking dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel Budi Amin. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumsel Budi Amin mengatakan, pemerintah saat ini fokus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi. Peletakan batu pertama pembangunan flyover Skip oleh Gubernur Sumsel Haji Hermanderu sebagai tanda dimulainya pembangunan. Pembangunan proyek flyover Skip didasari pesatnya pertumbuhan populasi kendaraan di Kota Palembang. Flyover ini akan dapat mengurangi kemacetan yang terjadi di Kota Palembang, khususnya di Jalan Basuki Rahmat, R. Sukamto, dan Amfibi. Budi Amin menyebutkan pembangunan flyover Skip ini akan digarap oleh Waskita dan Kencana KSO yang rencananya akan dibangun dalam waktu 21 bulan. Flyover ini panjangnya mencapai 660 meter mulai dari kantor BLPT sampai dengan SPBU ruas Jalan R. Sukamto dengan panjang jembatan sepanjang 190 meter dan lebar 470 meter. Lebar flyover 18,40 meter yang dibuat 4 jalur dengan 2 arah. Pembangunan flyover Skip Palembang ini menggunakan dana surat berharga syariah negara tahun anggaran 2022-2023 Provinsi Sumatera Selatan dengan nilai kontrak 152,9 miliar. Target selesai pada Desember 2023.
Naba, Sumeko TV melaporkan. Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani menghadiri haflah ke-10 dan pelepasan kelas akhir santri dan murid Madrasah Ar-Rahmah di Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Selasa 7 Juni. Wakil Bupati Ogan Ilir Ardani menghadiri haflah ke-10 dan pelepasan kelas akhir santri dan murid Madrasah Ar-Rahman di Desa Tanjung Atap, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir, Selasa 7 Juni. Dalam kesempatan tersebut, Ardani berpesan kepada para santri yang diwisuda supaya tetap menuntut ilmu dan terus mengembangkan diri, serta menggantungkan cita-cita setinggi langit. Ardani menyebut Desa Tanjung Atap merupakan gudangnya santri dan ulama. Dia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengelola Yayasan Darul Rahmah yang berhasil mengembangkan pendidikan. Ketua Yayasan Darul Rahmah, Ali Mardani, mengatakan jumlah santri Madrasah Diniyah Awaliyah yang diwisuda kali ini sebanyak 47 orang, sedangkan untuk murid TK sebanyak 46 orang. Eti, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.